Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Majelis Taklim Akhlakul Karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengar paparan dari guru kita Mukarram Ustaz Muhammad Safri Jalema, yang semoga kiranya ilmunya bermanfaat untuk kita dan dalam kehidupan kita dapat mengamalkannya. Selawat serta salam mari kita limpah curahkan atas penghulu kita yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat uzma di yaumil kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz menjelaskan tentang takwa. Takwa itu adalah patuh, imtithalul awamirillahi wa ijtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha diri menjauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, takwa itu ada 3 huruf. Di antaranya yaitu huruf ta, qaf dan waw. Taknya itu ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Yaitu kita mengenal, bukan hanya mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi kita mengenal sekeliling kita. Man arafsa nafsa faqad arafsa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia sungguh telah mengenal Tuhannya. Itu huruf ta. Kemudian huruf qaf. Qafnya itu adalah qanaah. Qanaah itu adalah menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu skala besar maupun skala kecil. Makanya rezeki itu terbagi menjadi 2. Rizki kualitas dan rizki kuantitas. Apa rizki itu? Rizki kuantitas itu, adalah hitungan. Sama halnya orang dagang. Orang dagang itu kalau nggak untung, maka dia tidak mau berjualan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu matematikanya. Tapi kualitasnya yang kita perhatikan, bahwa al-barakatu ziyadatul khair ziyadatul ilmi. Keberkahan itu adalah kenikmatan yang Allah tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik itu pemberian dari Allah skala kecil, dia bersyukur maka Allah tambah. Dan sebaliknya orang yang kufur atau melupakan rezeki Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak bersyukur dan mengalami kekufuran. Qafnya adalah qanaah. Kemudian yang terakhir adalah waw. Wawunya adalah warok. Warok itu adalah bijaksana dalam menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rizki kepada hambanya. Siapa yang Allah senangi, Allah berikan rizki. Dan juga Allah pula yang menahan rizki kepada seorang hambanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Tentu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kita dalam keadaan susah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan doa, di mana doa ini dilakukan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ikuti Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzilta alaihi min khairin fakrin. Ya, dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari. Sanggup Bu? Insya Allah. Sholat itu 5 waktu, maka setiap sholat baca 20 kali. Yang artinya, ya Allah, saya menginginkan kebaikan darimu ya Allah. Berikanlah saya kemuliaan dan kekayaan harta. Jangan engkau berikan saya dalam keadaan kemiskinan. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kadal fakru an yakuna kufron." Nyaris kemiskinan itu mendatangkan kekufuran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kamu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah kabul. Innallazina yastaghfiruna min ibadihi wa yadkhuluna jahannama dakhirin. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, siapa orang yang tidak berdoa, tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kepada hamba tersebut dalam keadaan hina-hina. Orang yang susah hidupnya di dunia, dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya dalam ketenangan. Lain halnya orang yang tidak beribadah, dia susah di dunia, susah juga di akhirat. Maka ini menjadi perhatian kita bersama, bahwasanya Luqmanul Hakim menyatakan, diabadikan di Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iz qala Luqman li banihi ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil fahsya wasbir 'ala ma asabaka. Ada 4 hal yang dinasihatkan kepada anaknya dari Luqman Hakim, memberikan nasihat kepada anaknya, yaitu dirikan sholat. Sholat ini merupakan doa kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak orang yang sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ketenangan jiwa. Dia tidak pikir lagi bahwasanya yang dia pikirkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'in billah. Pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat. Sama halnya ibu bapak, kalau ibu bapak ingin menelpon kepada seseorang, maka angkanya kurang 1 saja, itu tidak nyambung. Begitu juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak sholat? Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf, yaitu berbuat baik kepada tetangga, kepada manusia yang lain, dan wanha 'anil fahsya, yaitu cegahlah maksiat, karena kemaksiatan itu mendatangkan kefakiran. Jangan sekali-kali, ini menasihati pada diri saya sendiri, jangan sekali-kali kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi karena maksiat itu Allah ulur, Allah kasih kesempatan kita untuk kemaksiatan terus, sehingga kita dalam keadaan mati su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, wasbir 'ala ma asabaka. Sabar apa yang
menimpa dirimu, baik itu kepahitan, kemiskinan, kesusahan, kepayahan, atau apapun lainnya sebagai ujian. Kalau kita ingin lulus, maka ujian Allah pun kita pikirkan. Allah ngasih ujian kepada hambanya, kita merenung dan tafakkur. Apakah ada salah dalam diri kita? Kita lakukan sholat, pertama kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepada Allah untuk dilancarkan rezeki. Rizki itu dapat diraih oleh seorang hamba, yaitu 3. Pertama, takwa, yaitu takwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah doa. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lancarkan rizkinya. Dan yang ketiga adalah ikhtiar. Jangan sekali-kali kita melakukan satu atau 2 tapi mengabaikan yang lainnya. 3 yang kita laksanakan, yaitu takwa kepada Allah, kemudian berdoa dan ikhtiar. Takwa dan berdoa saja tanpa ikhtiar itu juga sia-sia. Atau ikhtiar saja ketika Allah berikan bisnisnya gol, tanpa dia berdoa itu menjadikan dia sombong. Mungkin itu barangkali yang dapat saya sampaikan sebagai penyemangat untuk taklim pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.